Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Faidatun Fitri dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas 1E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makalah pengantar ilmu politik yang sudah saya buat dengan tema Demokrasi Indonesia di Era Digital yang kemudian saya beri judul Media Sosial sebagai Sarana Kebebasan dalam Mengemukakan Pendapat. Pertama, ada pengertian dari demokrasi. Demokrasi yaitu sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Nah, selanjutnya ada pengertian dari media sosial. Media sosial adalah website yang bertujuan untuk menjalin pertemanan dan sosialisasi di internet. Dalam makalah ini, saya membuat 3 rumusan masalah. Yang pertama ada media mana saja yang biasanya digunakan untuk mengemukakan pendapat. Yang kedua, respon apa yang diberikan pemerintah kepada pengemuka pendapat. Dan yang ketiga ada bagaimana dampak dijadikannya media sosial sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat. Dan tujuan dari 3 rumusan masalah tersebut yaitu yang pertama, untuk mengetahui media yang digunakan untuk mengemukakan pendapat, dan yang kedua itu untuk mengetahui respon pemerintah kepada para pengemuka pendapat, dan yang terakhir itu untuk mengetahui dampak dijadikannya media sosial sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan. Di era digital sekarang, segala sesuatu bahkan dilakukan di media sosial. Salah satunya adalah dalam hal mengemukakan pendapat. Dari public figure yang terkadang diberikan kritik oleh masyarakat, sampai mengemukakan pendapat kepada pemerintah pun sekarang dapat dilakukan melalui media sosial. Semua dapat terjadi karena Indonesia menganut asas demokrasi, yaitu bebas mengemukakan pendapat. Banyaknya media sosial atau aplikasi yang ada sekarang ini menjadi sarana untuk mengemukakan pendapat secara bebas. Media sosial apa saja sih yang biasanya digunakan untuk mengemukakan pendapat? Ya, media sosial yang biasa digunakan untuk mengemukakan pendapat biasanya adalah Instagram dan Twitter. Namun yang lebih sering dipakai oleh masyarakat adalah aplikasi Twitter. Biasanya kalau masyarakat ingin mengemukakan pendapat kepada pemerintah melalui media sosial itu caranya gimana sih? Oke, kita jawab ya. Biasanya masyarakat itu ketika ingin mengemukakan pendapat kepada pemerintah melalui media sosial itu, masyarakat mengirim pesan secara langsung kepada akun pemerintah atau biasa kita sebut direct message. Nah, kemudian juga bisa dengan membuat sebuah postingan yang disertai dengan menyebut akun tersebut dalam postingannya, atau dengan kata lain itu men-tag akun pemerintah dengan tujuan admin akan melihat postingan masyarakat tersebut. Atau yang lebih sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat menyampaikan pendapat atau aspirasinya, yaitu dengan cara komen di postingan terbaru akun pemerintah yang mereka tuju. Lalu, jika masyarakat mengemukakan pendapat di media sosial, apakah pemerintah akan merespon? Ya, terkadang admin membalas komentar masyarakat tersebut. Namun, tidak sedikit pula pemerintah yang memilih menutup mata dan telinga terhadap pendapat dan aspirasi dari rakyat. Dan karena hal tersebut, masyarakat menilai bahwa kebebasan berpendapat mereka telah dibungkam. Dan yang terakhir itu, apakah ada dampak dari mengemukakan pendapat di media sosial? Pastinya ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari dijadikannya media sosial sebagai sarana mengemukakan pendapat adalah masyarakat tidak perlu mengunjungi kantor pemerintahan untuk sekedar mengemukakan pendapat. Namun, masyarakat cukup dengan berkirim pesan atau membuat sebuah postingan dan ditujukan kepada akun pemerintah yang mereka tuju. Sedangkan dampak negatif dari hal ini adalah akun pemerintah bisa saja hilang. Tapi kenapa sampai akun pemerintah itu hilang? Ya karena masyarakat menilai bahwa kebebasan berpendapat mereka telah dibungkam. Jadi mereka kesal, mereka kecewa dengan pemerintah, dan berimbas mereka beramai-ramai untuk melaporkan akun pemerintah tersebut, yang kemudian akun itu hilang. Nah, kita sampai di ujung obrolan nih. Jadi kesimpulan dari makalah yang telah saya buat yaitu
pada era digital sekarang ini, mengemukakan pendapat kepada pemerintah tidak perlu mendatangi pemerintah secara langsung, melainkan bisa menggunakan media sosial. Ya, namun terkadang pemerintah itu tidak memberikan respon apapun terhadap pendapat atau aspirasi yang telah disampaikan masyarakat. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.